Guru dalam acara diseminasi budaya positif sekolah oleh Ibu Rina Mariana. Sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari kepala sekolah, paparan materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Rina Mariana sendiri, serta yang terakhir adalah penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah yang diwakili oleh Ibu Mahmudah. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rina Mariana selaku pembawa acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak 9, dan rekan-rekan kami semuanya, Bapak dan Ibu guru SDN Hutan Panjang 03. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka diseminasi yang akan dibawakan oleh Ibu Rina Mariana calon guru penggerak. Salawat serta salam tidak lupa kita panturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, yang akan membawa umatnya ke zaman yang lebih baik. Allahumma amin. Mari rekan-rekan semuanya, di sini saya selaku yang mewakili pendampingan dalam acara ini, kita dengarkan paparan yang akan dibawakan oleh Ibu Rina Mariana. Kepada Ibu Rina Mariana dan MC kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Mahmudah. Selanjutnya acara inti yaitu paparan dari Ibu Rina Mariana. Dengan hormat dipersilakan. Tepuk semangat, semangat, semangat SDN Hutan
panjang 03. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di sini menemani saya mengibarkan modul budaya positif di pendidikan guru penggerak angkatan 9 saya. Next. Ini yang akan saya paparkan, budaya positif. Kita baca definisinya ya. Budaya positif sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa lagu profil pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Baik, kita amati itu. Nah, ini yang dipelajari di budaya positif. Konsep inti budaya positif: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dulu, keyakinan kelas dan sensitivitas. Itu nanti kita pelajari di sini, insya Allah ya. Next. Sekarang ini kita belajar pembelajaran dengan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak serta mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kita yang bikin anak-anak nyaman. Next. Nah, ini yang dibilang ada gamenya. Kita berdua, Ibu boleh main ya? Kita monggo Bu. Pak Panji sama Bu Nuraina. Awalnya Bapak Kanda, Bu Nur sama Bisa, ayo. Sama saya. Yuk, satu orang. Anda A, tentukan nanti siapa yang A. Wisnu atau Pak Panji? Pak Panji apa Bu Nur ya? Wah, nanti pukul-pukulan. Anda coba kepal tangan Anda. Siapa yang jadi A? Oke ya. Ya, A nih. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepala. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Apa kira-kira? Bisa berlian-kan? Ya, pokoknya jaga. Nah, rekan Anda B mencoba dengan segala cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, membujuk, menggelitik, buka kepala tangannya si A. Sampai sini paham ya peran mainnya ya? Bisa kita coba? Nasib 5 menit dari sekarang. Mulai. Goda aku. Boleh dibujuk, boleh dirayu, boleh dicitak juga boleh. Baik, selesai ya Pak Giri. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau terbuka itu hasil buahnya siapa? Udah boleh dengar. Hasil siapa? Hasil buahnya siapa? Hasil. Kalau kepalanya itu terbuka, si penggoda atau si pemilik itu yang membukanya? Ya, betul sekali. Karena kontrol ada di diri kita sendiri. Walaupun akhirnya itu dengan bujukan, dengan rayuan, tapi kita yang kontrol, gitu ya. Dengan pertimbangan segalanya itu kita yang kontrol. Sampai sini ada ya hikmah ya. Next, Miss Nur. Ini dia nih, yang tadi kita main ini, miss-missnya nih, miskonsepsinya. Guru katanya mengontrol murid,
Tapi itu bukan sebenarnya, ini ilusi, ya. Ilusi kalau guru mengontrol murid itu ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif, kayak pemberian hadiah, itu salah ternyata. Nanti kita belajar lagi. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita langsung tuh ngomongin anak, itu katanya biar anak berkarakter, biar dia berubah. Padahal enggak kalau kita orang pintar. Nah, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu kerjaan kita ya, ibu ya, maksa anak. Next. Nah, ini yang mau dirubah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini yang betulnya, ini yang harus diluruskan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara kalau teori kontrol bilang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia sama-sama. Nah, di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita gitu ya, anak jelek itu langsung salah gitu ya, anak bolos langsung salah. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku ada tujuannya, ternyata ada motivasinya. Nanti kita bisa berikutnya. Orang lain bisa mengontrol saya, yang tadi permainan itu ya. Sementara di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ibu nih terhadap anaknya nih. Sementara kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau gagal terus dipaksa ya. Sementara kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berdasarkan apa ini? Diskusi-diskusi ini sebenarnya. Yang ini model berpikir menang kalah. Kayak tadi, kalau kebuka berarti kamu kalah, gue menang. Tapi kalau di teori kontrol, modelnya berpikir sama-sama menang. Ya, next news. Kalau tadi disiplin positif sekolah, sekarang disiplin positif segala global. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Sekarang saya mau minta berani baca di bawah. Guru berperan menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga murid berperilaku mengacu pada nilai kewajiban universal dan memiliki motivasi intrinsik dan berubah perilaku ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bu Rani. Next aja bismillah. Nilai-nilai kebajikan yang kita pelajari adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikannya versinya kalau profil pelajar Pancasila ini yang udah kita tahu. Nah, kalau keterampilan hidup ini dia nih nilai-nilai kebajikannya. Sementara kalau dari Ibu Operaris program bisa dilihat ya. Next bismillah. Ini dia kebutuhan dasar manusia. Yang nakal, yang nggak pernah ngerjain PR, yang bolos, ternyata ada ini di balik semuanya. Ada cinta kasih atau diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contoh, anak bolos gitu. Sebenarnya kebutuhan dasarnya apa kira-kira kalau anak kita bolos? Iya, dia cuma butuh perhatian gitu ya. Dia butuh ini nih. Kalau sayang ibu guru, sayangnya orang tua gitu kan. Iya. Jadi mulai sekarang kita ubah mindsetnya. Senakal apapun anak kita,
cari dulu kebutuhan dasarnya apa gitu ya. Nanti kita lagi. Ini dia kebutuhan dasar tadi ya, cuma diperbesar doang. Kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, bertahan hidup, kekuasaan dan kebebasan. Ada 5 tuh motivasinya perilaku kita. Lanjut, guys. Motivasi perilaku manusia ada 2, yang ekstrinsik yang di dalam dan motivasi intrinsik. Pak Tate mau dengar suaranya yang motivasi ekstrinsik ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau kita berbuat baiknya cuma hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, terus cuma mendapat penghargaan, berarti belum dari dalam dirinya sendiri. Makanya disebut motivasi dari luar ya, ekstrinsik. Sementara yang motivasi intrinsik, Bunda, ayo minta dibaca dulu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Siap. Ternyata memang mereka ingin sendiri menghargai dirinya sendiri ya. Kalau anak-anak yang udah soleh-solehan. Lanjut, Miss. Ini dia perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba aja ya, ulang ini, nyapu ini gitu misalnya hukumannya. Murid tidak dilibatkan, nggak nanya lagi kan, guru kalau kasih hukuman ya, maunya apa hukumannya dijarang ya. Terus bersifat satu arah, ya gurunya aja atau ibunya aja yang marah-marah. Nah, terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Ada rencana, ada kesepakatan di awal. Yang kedua, murid dibuat tetap tidak nyaman sih, cuma tidak jadi trauma ke depannya. Dan terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Sementara restitusi itu diskusi, biar anak lebih baik lagi. Hukumannya mau bagaimana? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. Nanti ada contohnya di video terakhir, di slide terakhir. Next please. Ini 5 posisi kontrol guru. Penghukum. Siapa penghukum? Saya. Pembuat merasa bersalah. Enggak pernah, alhamdulillah. Teman. Pemantau. Saya mantau ya. Dan yang terakhir, manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu mana yang paling teman? Setuju teman? Teman, kalau murid dijadikan teman, khawatir menunjang, ya kan? Apa nanti lah dia rangkul kita, dia corek-corek kita, gitu kan? Jadi yang paling bagus dari 5 posisi kontrol ini adalah manajer, betul sekali. Akhirnya kita punya jabatan manajer ya. Nih, 5 posisi kontrol guru. Pernyataan ini, kalau si pembuat merasa bersalah, dia pasti ngomongnya gini, saya kecewa sekali dengan kamu, gitu. Kalau penghukum, Kamu tidak pernah benar melakukan. kalau teman, Ayolah lakukan demi kita. pemantau, Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? manajer, Pak Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini dia nih, anak dibawa dia nulisannya kayak apa gitu ya. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dibawa ke situ anaknya.
Yang terakhir apa buku? Selalu paling terakhir. Kapan majunya sih gitu ya? Abizar, betul sekali, ternyata ada contohnya. Yo, Miss Next. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kayak perkataan positif yang ada di kelas. Sebenarnya lahir dari peraturan kelas. Cuma kalau peraturan kelas kan tidak boleh ini, tidak boleh ini, ada kata-kata negatifnya tidak boleh. Nah itu kalau di pendidikan kelas kata-katanya positif. Jadi misalnya langsung harus disiplin, harus tertib, berkata baik dan sopan gitu. Jadi kata tidak boleh itu dihilangkan. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Tadi ya yang langsung aja disiplin, tertib. Dibuat dalam pernyataan positif, tidak ada perkataan tidak boleh. Sedikit saja agar mudah diingat. Dan tadi tuh ya, tertib, disiplin, tepat waktu, gitu doang kan? Sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua kelas bikin dulu tuh, masing-masing dikasih sticky note atau apa, suruh mereka tulis larangan-larangan yang ada di kelas. Nanti tinggal kita kelompokkan. Kalau yang tidak boleh keliling, tidak boleh keluar masuk, tidak boleh jalan-jalan, itu kita kelompokkan jadi tertib misalnya gitu. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh terlalu memenuhi tugas, kita kelompokkan jadi disiplin. Sesuai kesepakatan kita, hari ini kita akan bikin peraturan kelas. Jadi, guru akan bagikan kalian kertas sticky note. Kalian tulis nanti di dalamnya apa saja yang akan kalian tetapkan untuk menjadi peraturan kelas kita. Apa saja boleh, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Masing-masing kalian menulis di sini dan menempelkannya di kertas. Semua bisa? Bisa. Tidak boleh apa, tidak boleh apa. Silakan tulis. Benar aja. Tahu siapa? Sudah ditulis? Kalau sudah ditulis, siap-siap ya. Lakukan peraturan kelas tadi. Akan dijawab. Ya. Udah sebagian aja ya. Siapa yang mau dapat? Asal-asal ya, tidak boleh berisik, tidak boleh kata, tidak boleh risur. Tidak boleh duduk di kelas, Adila.
Baik, terima kasih. Sekarang kita mengelompokkan peraturan kelasnya. Kita kelompokkan menjadi keyakinan kelas. Nanti kalian tulis apa saja yang menjadi kelompoknya dalam peraturan. Kita tulis. Nanti kita kelompokkan menjadi keyakinan kelas. Kalian tulis di stikernya yang warna pink, lalu kalian tempel di kertas karton warna hitam. Semuanya paham? Ya, kita tulis dulu nanti kita kelompokkan. Nora, Irfan Duroti, Noval ya. Yuk mulai. Kita sudah bikin peraturan kelas, kemudian disimpulkan menjadi keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas, kelas kita akan menjadi lebih tertib. Sekarang sebagai perwakilan, Bu Guru mau Kaisar sebagai ketua kelas untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, Kaisar maju ke depan. Terima kasih Kaisar. Tepuk tangan untuk kita semua. Hasil pembelajaran, demikian pembelajaran hari ini juga. Yang belum dijemput tunggu di bawah. Nanti Bu Guru akan telepon dari Bu Guru. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga resesi ini ya, menyelesaikan masalahnya pakai ini segitiga resesi. Suatu proses dialog obrolan yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkahnya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya apa kayak apa? Nanti lihat di videonya ada. Lanjut Miss. Ini dulu ya Bapak Ibu, definisinya dulu ya. Yang tadi langkah pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi salah itu belajar. Gak apa-apa anak salah, ya, nanti kita luruskan. Nah biasanya kata-kata yang kita jadikan resolusi ini, berbuat salah itu wajar, tidak ada dosa yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Dari kamu berhak merasa begitu. Lanjut kita ke yang kedua, Mas. Coba berikutnya. Nah ini dia, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Motif dibalik dia bikin salah itu apa? Biasanya kita mancingnya dengan gini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua,
Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, tapi hanya sebatas ini gitu. Ya salah, tapi kita nggak menyalahin, pelesetin dulu. Nah ini kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contohnya kayak teman yang PR, nggak ngasih berantem. Nah yang nggak yang marah-marah ini, kamu patut bangga telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Yang sifatnya berantem gitu ya. Lanjutnya yang ketiga nih yang tadi, menanyakan keyakinan. Yang terakhir fasenya kita bertanya kepada murid kenapa dia melakukan kesalahan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pertanyaannya, ada apa nih? Apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita itu peraturan yang sudah kita sepakati itu apa? Diingatin lagi anaknya. Ya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Dan terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Gitu. Ya, anak dibawa kayak gitu. Lagi sepanas-panasnya, kita kawin dulu dengan kalian ini. Lanjut Miss Nur. Nah ini nih contohnya nih. Kita dengarin Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Kalau bukan yang paling penting, terus apa dia dalam masyarakat kamu kan semua tarik nafas, sejenak bersabar. Tarik nafas dan sejenak bersabar. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti boleh videonya diminta dipelajari. Lanjut, akhir nih kayak ini penutup. Ini dia. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer, Bapak Ibu, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab berdasarkan standar nasional pendidikan Indonesia. Ini gurunya. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi saya tentang modul 1.4 budaya positif. Terima kasih sudah hadir di sini. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya banyak kata yang salah dan tidak berkenan di hati. Dan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu Rina. Paparan yang sangat luar biasa sekali ya. Kalau budaya positif akan berdampak positif kepada anak diri kita dan diri kita sendiri. Amin. Baik, kita tutup acara hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.